kalau bisa dijelasin secara materi memang nggak terlalu ngerti ya, berarti aku pun kayak sekarang ya Mas Jeffrey jelasin ke aku sebenarnya tuh paham tapi belum terlalu masuk gitu ya. Mungkin aku harus berangkat dulu ke sana 2 kali 3 kali nanti baru ngerti gitu ya. Ya penting Mas Jeffrey jelasin ke aku masuk lah ya gitu ke otak ya. Teman-teman juga masih rada bingung nggak sih ya. Halo Sobat Dian, kembali lagi di Amazing Podcast, Amazing Inspiration. Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang menarik nih untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk umroh. Kalian bisa tonton ini sampai habis ya teman-teman, bersama narasumber kita hari ini. Narasumber spesial kita hari ini ada Mas Jeffrey. Halo Mas. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Silsi ya, bisa panggil aku Silsi. Aku di sini bakal nemenin Mas Jeffrey ngobrol nih nanti sampai akhir. Terima kasih ya udah mau datang, udah mau ngobrol bareng sama aku dan ngobrol bareng teman-teman di rumah ya. Oke, aku langsung boleh tanya-tanya ya. Boleh, karena kan juga aku kan belum pernah umroh ya, aku belum pernah haji gitu ya. Jadi aku bakal mempertanyakan hal yang basic banget nih. Nah selama ini kan aku tuh bertanya-tanya ya, umroh tuh sama haji tuh kan beda ya katanya ya. Dulu tuh aku pas dari kecil mungkin sampai sekarang ya kayak mikir apa sih bedanya haji dan umroh gitu. Kan mereka sama-sama ke tanah suci gitu ya, sama-sama melakukan ibadah, tapi aku tuh belum pernah tahu bedanya itu apa sih gitu. Nah sekarang aku mau nanya sama Mas Jeffrey yang udah tahu dan udah berpengalaman juga ya. Aku mau tahu dan mungkin teman-teman di rumah mau tahu juga perbedaan umroh dan haji itu kayak gimana sih. Siap. Di sini perkenalan diri dulu lah ya. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Khairul, salah satu pemilik dari Travel Najah Amanah Tour yang mana beralamatkan di Susukan, Giraya Citayam Asri, Bojonggede. Di sini kita akan menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Silsi. Mbak Silsi terkait perbedaan haji dan umroh. Benar. Baik, Mbak Silsi, Bismillah. Terkait perbedaan haji dan umroh, tentu perlu kita bahas maknanya secara bahasa dulu. Nah, jadi umroh itu kalau secara bahasa arti itu ziarah. Nah, ziarah itu kan bahasa Arab ya. Iya. Nah, ziarah itu dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia artinya berkunjung. Nah, kalau bahasa Inggrisnya tour. Apa yang kita kunjungi yaitu mengunjungi Baitullah. Baitullah itu apa? Ka'bah yang ada di kota Mekah. Kemudian haji itu apa? Haji itu sama dengan umroh maknanya, yaitu berziarah juga, yaitu mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Maupun secara istilah itu sama artinya Mbak. Jadi haji dan umroh itu artinya mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan Baitullah. Akan tetapi di haji ini ada ibadah khusus atau ibadah tambahan. Jadi kata Nabi SAW, al-haju arafatu. Jadi haji itu Arafah. Jadi puncak sahnya haji seseorang itu ketika mengikuti Arafah atau wukuf. Jadi perbedaannya itu haji dan umroh. Kalau di umroh ada namanya niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, bisa diingat ya? Umroh tadi niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Tapi tahu nggak maknanya apa? Enggak. Jadi kita bahas dulu satu-satu nih. Jadi tawaf itu artinya kita mengeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi putaran tawaf itu tidak sama seperti putaran arah jarum jam, akan tetapi berlawanan. Nah, itu tawaf. Itu kita lakukan sebanyak 7 kali putaran. Setelah melaksanakan tawaf, baru kita melaksanakan nama sa'i. Sa'i itu kita juga mengelilingi. Tapi yang kita kelilingi bukan Ka'bah, tapi Bukit Sofah dan Marwah. Yang mana ibadah sa'i ini merujuk kepada kejadian Siti Hajar di mana mencari air ketika Nabi Ismail pingsan kehausan karena panasnya terik matahari di kota Mekah. Itu kita memutari Bukit Safa Marwah itu sebanyak 7 kali. Jadi contoh nih, Safa dan Marwah. Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, sampai terakhir di Marwah lagi 7. Oh, itu jaraknya dekat atau? Kalau untuk jaraknya kurang lebih 400 meter dari Safa ke Marwah. Jadi kan 7 kali 4, 28. Berarti
sebanyak 2,8 km kita mengelilingi Bukit Safa dan Marwah. Setelah itu baru kita melaksanakan namanya tahalul. Tahalul itu artinya kita memotong rambut sebagai bukti sah kita telah selesai melaksanakan umroh. Nah, itu ditandai dengan memotong 3 helai rambut. Nah, 3 helai rambut saja. Akan tetapi untuk laki-laki itu dianjurkan, bahkan disunahkan untuk gundul. Jadi semuanya habis ya rambutnya. Ya habis. Kalau perempuan nggak boleh. Bener. Kemudian itu pelaksanaan umroh itu ada di haji. Oh. Nah, jadi di haji juga ada namanya ihram, tawaf, sa'i, tahlul dan tertib. Ada di haji. Akan tetapi yang nggak ada di umroh yaitu wukuf di Arafah. Jadi di haji itu ada Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu dimulai dari tanggal 10, 11, 12 Hijriah. Di mana pada saat itu jamaah haji berwukuf mendengarkan tausiah dari khatib. Kemudian setelah itu jamaah melaksanakan mabit di Muzdalifah yaitu bermalam, kemudian mengambil batu untuk jamarat yaitu melembar jumrah. Setelah dari Muzdalifah jamaah menuju ke Mina. Mina itu tenda-tenda, tahu nggak tenda-tenda yang ada di kota Mekah? Iya, tahu ya. Insya Allah tahu nanti. Tahu. Insya Allah kita berangkat nanti. Nanti jamaah itu berkumpul di sana bermalam selama 2 malam 3 hari. Setelah bermalam di sana baru jamaah pergi ke Jamarat. Jamarat itu artinya tempat melempar jumrah. Tempat melempar jumrah itu sebanyak 3 kali. Al-Ula, Wusta, dan Aqobah. Itu yang ada itu perbedaannya dengan haji dan umrah. Itu ada Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Jamarat atau melempar jumrah. Itu perbedaan dari segi rangkaian ibadahnya. Untuk pelaksanaannya tentu berbeda, Mbak. Kalau umroh bisa dilaksanakan setiap waktu, setiap hari, setiap jam bisa. Jadi gitu. umroh itu pelaksananya cuma 4 jam. Misal 4 jam nih melaksanakan ibadah umroh, terus nanti mau nambah lagi bisa. Kalau haji beda. Kalau haji beda sekali setahun, dan itu pun di bulan Zulhijjah. Jadi udah beda karena jadi ada waktunya ya. ada waktunya. Gitu. Jadi meskipun di jamaah haji datang nih, kita bisa umroh juga. Jadi intinya tuh apa yang nggak ada di haji, apa yang nggak ada di umroh itu ada di haji. Jadi ingat Mbak ya. Apa tadi? Kayaknya kebanyakan ya teman-teman ya. Ya maaf ya. Mungkin nanti bisa kita ulangi nanti di sisi selanjutnya. Iya, ntar aku langsung ke sono aja deh. Oke, siap. Mantap. Kemudian untuk secara hukum ya, sebenarnya untuk hukum haji dan umroh itu sama, Mbak. Yang mana kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajjah wal umrata lillah. Jadi tunaikanlah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Jadi bunyi ayat Al-Quran itu, Mbak, itu hukumnya wajib. Contoh seperti kita sebelum sholat kita disuruh wudhu dalam ayat Al-Quran, betul kan? Benar. Begitu juga dengan haji dan umroh, itu wajib. Akan tetapi ada syaratnya, Mbak. Tidak bisa dikatakan wajib kalau nggak ada syarat. Jadi bisa wajib dengan apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, mampu secara fisik, mampu secara harta, yang terakhir mampu secara ilmu. Jadi ketika seseorang jatuhkan wajib haji dan umroh apabila memenuhi 3 syarat tadi, yaitu syarat mampu secara fisik, mampu secara harta, terakhir mampu secara ilmu, gitu. Jadi sedikit itu perbedaan dari haji dan umroh, Mbak. Oke. Jadi gitu ya, ini bekal ya kali aja ntar aku mau kesana gitu, mau umroh, mungkin haji juga nanti ya, amin ya. Oke. Tadi kan Mas Jeffrey bilang kita harus mempersiapkan ya, ada persiapannya, ada syarat-syaratnya. Nah di sini aku mau nanya persiapan untuk persiapan fisik entah itu fisik, mental kayak gitu, apa aja yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat umroh? Betul. Sebelumnya tadi kan kita sampaikan nih terkait syarat tadi tuh, mampu secara fisik, harta dan ilmu. Kita pertama bahas tentang mampu secara fisik. Karena di tanah suci ini ibadahnya itu tidak sama seperti ibadah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hanya butuh waktu 2-5 menit. Iya. Sedangkan ibadah di tanah suci itu membutuhkan fisik, membutuhkan waktu minimal 4 jam untuk umrohnya.
Kalau untuk wukuf di Arafah sampai 4 hari. Jadi biasanya nih kita mengarahkan jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci itu kita arahkan pagi-pagi setelah subuh untuk jogging. Oh gitu. Atau maraton lah. Karena untuk menstabilkan pernapasan. Iya benar. Dan nanti terbiasa nanti ketika sampai di sana. Karena biasanya ketika saya membawa jamaah itu tantangan yang sulit itu ketika di sa'i, yaitu mengelilingi Bukit Safa dan Marwah. Iya. Karena Bukit Safa dan Marwah itu kita daki. Oh didaki. Didaki. Beda dengan Ka'bah. Ka'bah cuma kita kelilingin saja, muter aja, dan tidak ada tanda-tanda kita mendaki. Jadi yang buat capek jamaah itu pas sa'i. Mendaki ya. Karena mendaki. Dan biasanya kita arahkan ke jamaah kalau misal capek kita istirahat. Jadi sebelum jamaah berangkat kita arahkan dulu Bapak Ibu sebelum kita berangkat Tanah Suci. Alangkah baiknya Bapak Ibu mempersiapkan dirinya terkait fisik, yaitu memperbanyak jalan-jalan pagi, jalan kaki. Kemudian biasanya kita juga mengarahkan jamaah yang mempunyai riwayat penyakit tentu membawa obat pribadinya gitu. Karena di Saudi atau di Tanah Suci suhu cuaca di sini beda. Apalagi kemarin jamaah haji berangkat di bulan Juni itu suhunya Masya Allah panas sekali. Bahkan tiap tahun kita pasti dengar jamaah haji pasti ada yang meninggal. Gitu. Kemudian itu secara fisik. Kemudian secara harta. Kalau secara harta itu tidak harus dari uang yang kita banyak, akan tetapi apa yang kita tabung atau yang kita niat itulah harta yang sesungguhnya. Jadi Allah memampukan kita umroh dan haji bukan karena harta, tetapi Allah memampukan kita karena harta tadi. Bisa jadi kan kita pasti mendengar tuh seorang tukang gojek bisa haji karena uangnya tabung gitu. Jadi Allah tuh tidak memilih orang haji atau umroh tuh berasal dari hartanya, tetapi niatnya yang tulus. Gitu. Jadi mampu secara fisik dan harta. Yang terakhir itu mampu secara ilmu. Ilmu ini kenapa kita taruh di akhir? Karena untuk memahami konsep ibadah haji dan umroh ini memakan waktu lama. Tetapi biasanya kita harus berangkat dulu sebenarnya. Karena kalau belum berangkat pasti kita nggak akan tahu lapangannya gitu. Jadi contoh nih, pertama kali saya umroh, itu saya belum paham kalau dijelaskan secara materi. Ketika saya di lapangan baru tahu, baru dapat rohaninya lah gitu. Pertama umroh, wah belum dapat nih. Baru umroh kedua baru saya merasakan itu. Biasanya saya nih nggak tahu juga jamaah. Karena ketika saya bawa jamaah tawaf dan sa'i itu maka tentu tidak hafal doa-doanya. Karena susah menghafalnya, apalagi orang tua ya. Orang tua tuh paling susah untuk menghafal. Jadi saya suruh jamaah untuk mengikuti saya apa yang saya bacakan. Akan tetapi sahnya haji dan umroh tuh bukan berdasarkan bacaan doa tadi, akan tetapi pribadi masing-masing. Jadi selama kita Tanah Suci banyaklah berzikir dan berdoa. Memang ketika melaksanakan ibadah umroh ataupun haji ada panduannya, akan tetapi itu bukan salah satu bentuk syarat sah dari ibadah haji dan umroh. Jadi syarat sah ibadah haji dan umroh tuh kalau untuk haji yang penting wukuf di Arafah itu sudah sah. Gitu. Meskipun jamaah haji cakapnya sudah sakaratul maut, itu tetap dibawa di Arafah. Karena kalau bisa nggak dibawa ke Arafah, maka ibadah hajinya tidak sah. Begitu juga dengan jamaah umroh. Ketika jamaah umroh cakapnya capek dan tidak bisa jalan kaki, kita pandu pakai kursi roda agar melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Karena kalau kita tidak melaksanakan ibadah tersebut maka sia-sia. Jadi ibadah haji dan umroh ini meskipun kita di Tanah Suci sudah mau sakaratul maut itu tetap dilaksanakan gitu, Mbak. Gitu. Ya tadi kan Mas Jeffrey bilang kalau bisa dijelasin secara materi memang nggak terlalu ngerti ya. Berarti aku pun kayak sekarang ya Mas Jeffrey jelasin ke aku sebenarnya tuh paham tapi belum terlalu masuk gitu ya. Mungkin aku harus berangkat dulu ke sana 2 kali 3 kali nanti baru ngerti gitu ya. Ya penting Mas Jeffrey jelasin ke aku masuk lah ya gitu ke otak ya. Teman-teman juga masih rada bingung nggak sih ya, tapi ya nggak apa-apa kita dengerin terus aja karena ini juga bermanfaat juga kan ya untuk kita. Oke. Kan kalau misalnya kita sampai sana nanti nih nggak mungkin kan kita kayak ya udah gitu melakukan ibadah gitu, pasti namanya di sana terus di negara orang juga pasti ada larangan-larangan yang harus kita hindari, bener kan ya? Betul. Nah terus ini aku mau nanya larangan-larangan apa aja yang harus kita hindari selama kita berihram? Oke, siap.
Jadi Mbak, ketika kita sudah melafazkan niat umrah atau ihram, jadi niat ihram itu labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Jadi ketika seseorang sudah melafazkan niat umrah, maka berlaku pantangan baginya ataupun satu hal-hal yang haram baginya. Jadi pantangan ini ataupun suatu yang haram ini akan selesai ketika jamaah sudah melaksanakan tahallul. Jadi pantangan ataupun hal-hal yang nggak boleh dilakukan jamaah ketika sudah berihram, yaitu contoh untuk laki-laki ataupun perempuan ketika sudah melaksanakan ihram atau lafaz niat ihram itu tidak boleh mengenakan sabun, hal-hal yang berbau wangi ataupun hal-hal yang nempel di badan. Contoh sabun mandi, parfum, deodoran, kemudian minyak rambut dan segala macam. Pokoknya berhubungan yang nempel di badan dan berbau wangi. Karena itu salah satu tanda larangan ihram. Jadi hal yang tersebut bisa dipakai atau dilaksanakan sebelum niat. Jadi biasanya nih jamaah sebelum niat ihram saya anjurkan dulu bagi bapak ibu yang belum pakai deodoran, belum pakai parfum, yang belum pakai sunscreen, boleh dipakai dari sekarang. Karena setelah niat itu tidak boleh. Kemudian ketika itu syarat pantangan yang pertama. Yang selanjutnya yaitu jamaah tidak boleh mencabut rumput, membunuh hewan yang ada di tanah suci, baik itu semut ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada, kecuali kalau nggak sengaja keinjak, itu bukan masalah, maaf wa anhu. Kemudian setelah itu jamaah yang muda-muda atau bapak ibu tidak boleh menikah ketika ihram. Maksudnya tidak boleh akad nikah dulu. Kemudian tidak boleh beruang badan. Kemudian tidak boleh berkata-kata kotor. Jadi sudah ingat ya larangan ihram tadi ya. Kemudian dalam hal segi pakaian ada juga larangannya. Kalau untuk laki-laki itu cukup kain ihram 2 saja, satu di atas satu di bawah, 2 helai kain ihram. Kain ihram ini kalau di kita tuh sama seperti handuk lah. 2 helai handuk lah bahasanya, tapi luar yang besar ya dipakai di sini, di atas sama di bawah. Itu untuk laki-laki cukup 2 itu aja. Dan laki-laki tidak boleh memakai kaos kaki, dan tidak boleh juga memakai sepatu karena itu menutup mata kaki. Kemudian laki-laki tidak boleh memakai peci ataupun lobe atau bahasanya itu imamah lah. Kemudian untuk perempuan itu tidak boleh pakai cadar. Jadi ketika tawaf atau musai harus terbuka semuanya. Jadi yang tertutup itu hanya yang terbuka itu telapak tangan sama wajah. Jadi semua harus tertutup. Jadi kalau perempuan boleh mau pakai topi boleh, mau pakai payung boleh, semua boleh. Kalau laki nggak boleh. Cukup 2 itu aja. Meskipun nanti panas nih. Misalnya kita umroh di siang hari itu panas tuh ya. Itu laki-laki nggak boleh membuka ihramnya terus menutupi kepalanya, itu nggak boleh. Karena itu menempel ke anggota tubuhnya, itu rambut tadi ya. Akan tetapi kalau perempuan boleh memakai payung yang nempel itu. Itu boleh. Tapi laki-laki boleh kayak payung yang dipegang. Gitu. Kalau untuk aksesoris, jam tangan boleh, gelang boleh, semua boleh. Oh boleh. Kalau aksesoris boleh. Gitu aja. Oke. Pertanyaan lagi, satu lagi mungkin ya. Pertanyaan nggak apa-apa ya, aku bertanya nih. Oke. Kan kita ke sana itu kan beribadah gitu ya. Nah, apa sih dampak gitu? Maksudnya kayak hikmah yang kita dapat dan gimana itu berdampak ke kehidupan gitu. Sebenarnya untuk hikmah ibadah umroh ataupun ibadah haji sama seperti hikmahnya kita ibadah puasa. Contoh nih, ketika puasa kita sering sholat di masjid, di tanah suci pasti semua orang pasti rajin ke masjid karena nggak mungkin menyia-nyiakan waktu selama tanah suci. Kemudian ketika puasa kita sering tadarus, di sana juga jamaah sering tadarus. Kemudian ketika di sana ketika puasa kita sering bersedekah, di sana pasti banyak bersedekah Pak. Semua orang bersedekah. Kemudian di sana kita sering tahajud, di puasa belum tahajud, di sini juga sering tahajud. Nanti perubahannya itu kan kita dapatkan setelah jamaah itu pulang ke tanah air.
bukan tanah suci. Ketika di tanah air, apa yang dilakukannya selama di tanah suci, itulah sifatnya itu mabrur, umrohnya diterima. Mungkin nih banyak pasti melihat nih dari penduduknya atau di kampung-kampungnya banyak orang udah haji ataupun umroh tapi kelakuannya tetap sama seperti yang dulu. Iya, bener. Nah, jadi tanda-tanda umroh mabrur, apa yang dilakukan, hal kebajikan yang dilakukan di tanah suci itu dilakukan juga di tanah air. Ah, itu dia hikmahnya. Oh gitu, jadi sesuai kitanya di sana ya. Betul. Oh gitu, benar-benar. Oke teman-teman. Ya udah terjawab juga ya pertanyaan-pertanyaan yang pengen aku sampaikan ke Mas Jeffrey ya. Teman-teman juga yang mau umroh mau haji bisa nih dengerin ini sampai akhir ya, dengerin apa larangannya ya, terus gimana perbedaannya haji dan umroh gitu. Jujur aku memang dari dulu tuh kayak bingung apa sih bedanya haji dan umroh kayak gitu. Ternyata yang ada di umroh itu ada di haji, tapi yang ada di haji itu nggak ada di umroh kayak gitu. Itu bedanya ya, yang gampang diinget itu aja pokoknya gitu. Oke, makasih banyak Mas Jeffrey udah mau ngasih aku kesempatan untuk tanya-tanya, untuk ngobrol sama aku, duduk di sini bareng teman-teman juga di rumah. Terima kasih. Semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol banyak lagi. Aku bisa tanya-tanya lagi seputar umroh, haji kayak gitu ya, karena Mas Jeffrey kan juga udah berpengalaman ya, udah sering kesana bawa jamaah-jamaah kayak gitu. Oh ya teman-teman, buat teman-teman juga yang mau nyari travel terpercaya, Mas Jeffrey juga punya travel ya. Apa Mas Jeffrey namanya? Coba bisa dipromosin dulu ke teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang di media sosial yang ingin mencari travel umroh yang terpercaya dan amanah, bisa kunjungi di Najah Amanah Tour yang beralamatkan di Jalan Susukan, Komplek BNI, Gria Citayam Asri, Bojonggede. Jadi kita menyediakan beberapa paket, baik itu plus Mesir, plus Dubai maupun plus Turki. Ada pun juga umroh reguler. Insya Allah di hari Minggu kita akan memberangkatkan jamaah plus Dubai sebanyak 37 orang. Dan insya Allah nextnya Oktober teman-teman bisa bergabung jadi bagian kami nantinya. Amin, amin ya teman-teman yang mau daftar langsung ya. Yang belum tahu ini di dekat sekolah Ian ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gak tahu tempatnya, nanti bisa ke sekolah Ian dulu, nanti aku yang nganterin. Oke, mungkin segitu ya ngobrol-ngobrolnya bareng Mas Jeffrey. Terima kasih banyak udah mau nyempetin waktunya datang ke sini untuk ngobrol sama aku. Oke. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu, kami pamit undur diri. Dan kita punya tagline ya. Kalau misalnya aku bilang inspirasi anak negeri, nanti kita sama-sama jawab amazing inspiration. Oke. Inspirasi anak negeri, amazing inspiration. Bye bye.